Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pelajaran kita hari ini adalah flora dan fauna di Indonesia dan di dunia. Tapi sebelum kita membahas flora dan fauna di Indonesia dan di dunia, kita akan membahas terlebih dahulu tentang biosfer. Jadi Ibu harap kalian perhatikan baik-baik, karena nanti di dalam video itu akan ada tugas, jadi tolong diperhatikan baik-baik ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah diharapkan kalian bisa menjelaskan apa itu pengertian biosfer, jenjang kehidupan biosfer apa saja, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna di dunia. Kita masuk yang pertama, pengertian biosfer. Jadi biosfer itu berasal dari dua suku kata, bio dan sfer. Bio itu artinya makhluk hidup atau hidup, dan sfer itu artinya lapisan. Jadi biosfer itu adalah lapisan kehidupan yang ada di bumi. Nah, kehidupan itu sendiri tidak hanya terjadi di permukaan bumi, tetapi juga ada di dalam lapisan tanah atau bisa kita sebut dengan litosfer. Terus ada juga di air atau hidrosfer, dan ada juga kehidupan di udara ya. Jadi pengertian biosfer di sini merupakan bagian dari bumi, tempat organisme bertahan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oke. Nah, untuk jenjang kehidupan biosfer itu yang pertama ada individu. Kita mulai dari yang terkecil dulu, adalah individu. Jadi individu di sini adalah organisme tunggal atau makhluk hidup tunggal dalam spesies tertentu. Contohnya itu adalah seekor gajah. Jadi seekor gajah itu dikatakan sebagai individu. Bisa juga seekor babi rusa. Terus seekor semut, sebatang pohon durian misalnya, itu bisa dikatakan sebagai individu. Yang kedua, di atas individu ada populasi. Nah, populasi ini adalah kumpulan dari individu yang sejenis yang hidup di suatu daerah dalam waktu tertentu. Jadi contohnya, bila hanya seekor gajah itu dikatakan populasi. Apabila seekor gajah itu dikatakan individu. Apabila 2 ekor gajah, maka itu sudah dikatakan sebagai populasi. Jadi 3 ekor maupun 4 ekor itu sudah dikatakan sebagai populasi. Intinya dia lebih dari 1 itu sudah dikatakan sebagai populasi. Terus yang kedua ada komunitas. Nah, komunitas adalah kumpulan berbagai populasi di kawasan tertentu yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Contohnya seekor gajah, seekor babi rusa, dan seekor siamang itu sudah dikatakan sebagai komunitas. Contohnya lagi, kan syarat komunitas ini mereka saling berinteraksi dan saling mempengaruhi. Contohnya misalnya di padang rumput ada segerombolan kambing yang makan rumput tersebut. Nah, itu sudah dikatakan sebagai komunitas. Selanjutnya ada ekosistem. Jadi ekosistem ini merupakan interaksi antara beberapa komunitas yang berbeda. Jadi ekosistem ini merupakan kumpulan berbagai komunitas berbeda dan memiliki hubungan saling mempengaruhi. Jadi ekosistem ini bukan hanya makhluk hidup,
bukan hanya komponen biotik, tapi juga ada komponen abiotiknya. Jadi selain makhluk hidup, dikatakan ekosistem apabila ada komponen abiotik yang mempengaruhi. Contohnya ekosistem darat, ya. Terus ada ekosistem laut, ekosistem udara, ekosistem padang rumput, ekosistem sabana. Itu dikatakan sebagai ekosistem. Nah, jenjang yang terakhir itu adalah bioma. Bioma merupakan kumpulan beberapa ekosistem yang terdapat pada suatu wilayah geografis dengan kondisi iklim yang sama. Nah, tugas kalian yang pertama adalah cari ciri-ciri dari bioma. Oke? Nah, kita masuk yang ketiga, yaitu persebaran flora dan fauna di dunia. Nah, persebaran flora dan fauna di dunia ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, ini ya, faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna itu yang pertama adalah faktor iklim atau faktor klimatik. Contohnya, persebaran flora dan fauna yang dipengaruhi oleh faktor iklim adalah pinguin, terus unta, terus tanaman teh, terus kelapa. Nah, itu persebarannya dipengaruhi oleh faktor iklim. Yang kedua, faktor edafik. Faktor edafik di sini adalah faktor tanah. Nah, kalau persebaran flora dan fauna yang dipengaruhi oleh faktor tanah, contohnya untuk faunanya itu adalah cacing. Nah, cacing itu hanya hidup di daerah atau tanah yang lembab. Dia tidak bisa hidup di daerah atau tanah yang kering. Terus untuk faunanya, contohnya adalah ada beberapa tanaman yang hanya bisa hidup di tanah, hidup dengan baik di tanah tertentu. Contohnya, kenapa di Batam tidak ada padi, sedangkan di Jawa ada padi? Karena faktor tanahnya tidak cocok. Selanjutnya, yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna itu adalah air. Kita ambil di sini contohnya adalah kelapa. Jadi kelapa itu tunasnya bisa terbawa oleh air dan tumbuh di daerah tersebut. Contohnya lagi adalah bakau. Nah, bakau itu nanti bibit dari bakau itu terbawa oleh air, kemudian menancap di daerah tertentu. Selanjutnya adalah topografi. Topografi ini adalah ketinggian tempat. Jadi ada beberapa flora dan fauna yang persebarannya dipengaruhi oleh ketinggian tempat. Contohnya tadi adalah teh sama kelapa. Jadi teh itu hanya hidup di daerah dataran tinggi yang iklimnya sejuk, sedangkan kelapa persebarannya kebanyakan di daerah dataran rendah yang iklimnya cenderung panas. Karena topografi atau ketinggian tempat itu juga mempengaruhi iklim di suatu daerah. Dan ada beberapa tanaman atau hewan yang hidup di ketinggian tertentu. Nah, yang ketiga ini adalah faktor yang menghambat persebaran flora dan fauna. Yang pertama itu adalah faktor geografis. Faktor geografis ini lebih kepada bentang lahan. Contohnya yang menghambat itu berupa bentang lahan itu contohnya kayak laut, padang gurun yang luas, gunung yang tinggi. Nah, itu adalah faktor yang menghambat persebaran flora dan fauna. Contohnya apa? Pinguin. Pinguin itu hanya terdapat di kutub utara dan tidak terdapat di kutub selatan.
Padahal dari segi iklim bisa saja penguin beradaptasi dengan iklim di kutub selatan. Tapi kenapa penguin tidak bisa ke kutub selatan? Itu karena faktor penghambatnya berupa bentang laut yang luas. Jadi untuk menuju ke kutub selatan, penguin harus berenang, dan itu menjadi faktor penghambat bagi persebaran flora dan fauna. Contohnya lagi, singa. Singa itu bisa hidup di Indonesia. Tapi kenapa singa tidak ada di Indonesia? Karena untuk persebarannya, singa dipengaruhi oleh dihalangi oleh gurun yang luas. Terus yang kedua ada faktor biologis. Nah, faktor biologis ini, faktor penghambat yang kedua adalah biologis. Jadi hewan tersebut tidak bisa kemana-mana karena makanannya tidak ada di daerah lain, hanya di daerah itu saja, sehingga dia nggak bisa kemana-mana. Contoh hewannya itu adalah panda. Jadi panda itu tidak bisa kemana-mana karena makanannya hanya terdapat di daerah Cina. Terus selanjutnya ada faktor penghambat iklim. Nah, bisa kita ambil contohnya tadi. Iklim adalah penguin. Jadi dia nggak bisa hidup di Afrika karena iklimnya tidak cocok. Singa juga dia nggak bisa hidup di kutub karena iklimnya tidak sesuai. Jadi itu adalah faktor yang menghambat persebaran flora dan fauna. Nah, tugas kalian yang kedua adalah cari 5 hewan dan kalian tentukan faktor apa yang mempengaruhi persebarannya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.